Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan bahas materi sistem koordinasi pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Septianti Dewanda Putri dengan NIM 232080038 dari kelas TIPA B. Saya dari IAIN Kediri. Materi ini dianggap tercapai bila peserta didik sudah mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan beserta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan yang akan muncul pada sistem koordinasi. Sistem koordinasi pada manusia tersusun atas sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Yang pertama, kita bahas sistem saraf dulu ya. Jadi, sistem saraf itu bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Kemudian, sel saraf itu tersusun atas jutaan sel saraf, atau disebut juga dengan neuron. Kemudian, bisa diamati dari gambar ini, bahwa struktur neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel sahwan, dan sinapsis. Di mana setiap struktur pada neuron memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Kemudian, akson berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Selanjutnya, ada sel sahwan yang berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Kemudian, selubung mielin itu akan digunakan untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Nah, bagian dari akson yang tidak dilindungi selubung mielin disebut juga dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier memiliki fungsi sebagai tempat masuknya ion. Ujung akson tersebut disebut dengan sinapsis. Sinapsis berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem indera. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu alat indera? Jadi, alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri atas 5 indera. 5 indera tersebut adalah indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama, kita akan membahas indera penglihat dulu ya teman-teman. Indera penglihat tersebut adalah mata. Di dalam bola mata terdapat bagian-bagian indera penglihatan. Bagian-bagian tersebut seperti kornea mata, lensa mata, iris, pupil, retina, otot mata yang terdapat di badan bening, dan saraf mata. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya sendiri-sendiri ya, di mana kornea mata berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Sedangkan lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Kemudian, iris berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil yang berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya, dan retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirimkan oleh saraf mata ke otak. Lalu, di badan bening tadi ada otot mata yang berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Selanjutnya ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Yang kedua ada indera pendengar, yaitu telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar meliputi daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran.
Sedangkan telinga bagian tengah meliputi gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustasius. Selanjutnya, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Kemudian, fungsi dari bagian-bagian pada indera pendengar atau telinga, di mana daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Sedangkan membran timfani berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Lalu, gendang telinga berfungsi untuk menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Kemudian pada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Lalu, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran, serta koklea berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskannya menuju otak. Lalu, 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saluran eustasius yang menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga bagian luar. Yang ketiga, ada indera pembau, yaitu hidung, di mana hidung merupakan alat indera yang menanggapi rangsangan bau atau zat kimia yang berupa gas. Bagian-bagian indera pembau seperti lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, selaput saraf, dan saraf pembau, di mana bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya sendiri-sendiri ya. Lubang hidung berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara. Kemudian rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika kita bernafas. Kemudian selaput lendir berfungsi untuk tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Lalu serabut saraf berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Kemudian, saraf pembau berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan yang menuju ke otak. Yang keempat, ada indera pengecap, yaitu lidah. Sebagai alat indera, lidah berfungsi untuk membedakan rasa suatu zat yang dimasukkan ke dalam mulut. Bagian lidah yang berbintil-bintil disebut juga dengan papila. Papila adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah, di mana ujung lidah sensitif terhadap rasa manis. Kemudian pinggir lidah bagian depan sensitif terhadap rasa asin. Lalu pinggir lidah bagian belakang sensitif terhadap rasa asam. Kemudian pada pangkal atau belakang lidah sensitif terhadap rasa pahit. Kemudian pada saat kita makan sambal, kita seringkali merasakan kepedasan. Rasa pedas tersebut bukan hasil dari kepekaan rasa pada kuncup pengecap, akan tetapi merupakan suhu panas pada papila sehingga mengembang dan menyebabkan timbulnya rasa pedas. Yang terakhir ada indera peraba, yaitu kulit. Dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan. Bagian kulit yang paling peka adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan alat kemaluan. Gambar ini adalah gambar dari struktur kulit, di mana reseptor-reseptor penyusunnya adalah seperti corpus Meissner, corpus Pacini, corpus Ruffini, corpus Krause, dan ujung saraf tanpa selaput.
Reseptor-reseptor tersebut memiliki fungsinya masing-masing ya, di mana korpus Meissner yang terletak di dekat permukaan kulit berfungsi untuk menerima rangsang sentuhan atau rabaan. Kemudian, korpus Pacini terletak di bawah bagian lapisan dermis, di mana korpus Pacini tersebut berfungsi untuk menerima rangsang tekanan. Kemudian, korpus Ruffini letaknya di lapisan dermis, fungsinya untuk menerima rangsang panas. Lalu, korpus Krause letaknya juga di lapisan dermis yang berfungsi untuk menerima rangsang dingin. Selanjutnya, ada ujung saraf tanpa selaput yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Letaknya juga pada lapisan dermis. Kita udah sampai di submateri terakhir, teman-teman. Ya, kita akan bahas tentang sistem hormon. Sistem hormon merupakan sistem untuk mengirim pesan ke seluruh tubuh. Namun, pesan tidak dihantarkan melewati saraf. Sistem hormon tersusun dari jaringan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar. Ilustrasi ini merupakan ilustrasi kelenjar hormon pada tubuh manusia. Ada kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari berbobot sekitar 0,5 gram. Walaupun ukurannya sangat kecil, kelenjar hipofisis sangat berperan dalam mengatur kerja hormon yang lain. Kelenjar hipofisis ini juga disebut sebagai master gland atau kelenjar induk, karena kelenjar hipofisis ini berperan penting dalam mengatur kerja hormon-hormon lain. Oleh karena itu disebut sebagai kelenjar induk. Kelenjar hipofisis menghasilkan beberapa macam hormon, seperti hormon pertumbuhan, hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin adalah hormon perangsang pertumbuhan sel telur maupun sel sperma. Kemudian juga menghasilkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang bertugas untuk mengatur kelenjar gondok. Kemudian ada hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone yang bertugas untuk mengatur kegiatan kelenjar anak ginjal. Lalu ada kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam mengatur jam biologis atau jam tidur tubuh. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Kemudian kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang bertugas untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar timus, kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening. Tugas penting dari kelenjar timus ini adalah untuk memproduksi sel darah putih yang biasa disebut dengan limfosit T atau sel T. Kemudian kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin yang berfungsi dalam mempercepat denyut jantung. Lalu kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin bertugas untuk mengatur kadar gula darah. Sedangkan glukagon bertugas untuk mengatur pengubahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada kelenjar kelamin, di mana kelenjar kelamin laki-laki disebut dengan testis dan kelenjar kelamin pada wanita disebut dengan ovarium. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mengatur timbulnya sifat khusus pada laki-laki, seperti pertumbuhan kumis, suara membesar, dan bentuk dada menjadi bidang. Kemudian, kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen berfungsi untuk mengatur timbulnya sifat khas pada wanita.
seperti pembesaran buah dada, pinggul besar, dan suara yang lembut. Kemudian, hormon progesteron berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.